Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas tafsir surah At-Takatsur, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi manusia bahwasanya mereka ini senantiasa dalam kondisi ya tafakhur, yaitu saling berbangga-bangga, saling berbanyak-banyakan dengan harta, ya berbanyak-banyakan dengan kedudukan, berbangga-bangga dengan pencapaian-pencapaian mereka, yang mana itu semua bisa membinasakan mereka. Ya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Ya, maksud menziarahi kuburan di sini yaitu sampai kalian mati. Dan disebut menziarahi kuburan karena namanya ziarah itu orang yang mengunjungi pasti akan kembali. Maksudnya tidak selamanya seseorang itu ada di fase kuburan, fase barzakh. Pasti dia nanti akan dikembalikan, maksudnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita sampai di ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah azza wa jalla, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kata Allah, kalla di sini ada yang menafsirkan bimakna ar-raja'. Kalla di sini artinya adalah jangan, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mencegah. Basa kene ojo ngono gitu. Jangan seperti itu, jangan berbangga-bangga, jangan berbanyak-banyakan dengan harta-harta kalian. Ya, irtada'u an hadzat takatsur, berhentilah kalian dari perbuatan takatsur, saling berbanyak-banyakan itu. Ada pula yang menafsirkan waqila innaha bimakna haqqan. Ada juga yang menafsirkan kalla di sini artinya adalah sungguh benar. Ini sudah pernah kita sampaikan, kalla itu terkadang bisa berarti tidak atau jangan, dan juga bisa berarti haqqan, ya sungguh benar. Ya, dua-duanya bisa dimaknai. Haqqan yaitu benar, bahwasanya at-takatsur itu bisa membinasakan kalian. Sungguh benar, at-takatsur itu bisa membinasakan kalian. Ya, dua-duanya bisa dipakai. Wa makna saufa ta'lamun, adapun yang dimaksud dengan saufa ta'lamun ai saufa ta'lamuna aqibata amrikum idza raja'tum ilal akhirah, yaitu kelak kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian ini, yaitu akibat dari perbuatan takatsur ini. Kapan? Ketika kalian dikembalikan ke akhirat. Ya, ketika kalian kembali ke alam akhirat.
wa anna hadat takatsur la yanfa'ukum, dan kalian akan mengetahui, saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui bahwa at-takatsur yang kalian lakukan di dunia itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian di akhirat. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, sungguh tidak bermanfaat hartaku dan juga jabatanku, kedudukanku tidak bermanfaat. Ya, itu kapan terjadinya? Dia baru sadar kalau at-takatsur, hartanya dia, jabatannya dia nggak bermanfaat. Kapan dia baru sadar? Ketika di akhirat. Ya, ketika di akhirat. Wa qad jaa'a fil hadits 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim. Datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, mali mali, yakni yaftakhiru bihi. Manusia mengatakan hartaku, hartaku, dia membanggakan hartanya itu. Namun kata Nabi SAW, walaysa laka min malik illa ma akalta fa afnaita, au labista fa ablaita, au tasaddaqta fa amdaita. Dan tidaklah ada atau tidaklah yang engkau miliki dari hartamu tersebut, melainkan apa yang kau makan akan hilang. Ya, maksudnya mohon maaf, apa yang dimakan akan jadi kotoran. Dan apa yang kau pakai dari pakaian-pakaianmu itu juga akan rusak. Dan apa yang kau sedekahkan itulah yang tetap. Ya, fa'amdaita fa'abqaita, itulah yang menetap bersamamu. Jadi harta-harta yang dibanggakan, apa yang kalian banggakan kata Nabi? Makanan yang kalian makan juga berujung pada pembuangan. Pakaian yang kalian pakai juga suatu saat akan lecet, rusak. Sedangkan apa yang kalian sedekahkan, itulah yang ada pada kalian. Wal baqi tarikuhu li ghairika wa hadha huwal haq. Adapun harta-hartamu yang lain, ketika kita mati, maka akan menjadi milik siapa? Ahli waris. Ya, akan ditinggalkan. Amwaluna allati baina aidina imma an na'kulaha fatafna. Harta yang ada di tangan kita itu kalau enggak kita makan, maka makanan itu akan sirna. Wa imma an nalbisaha fatabla, atau harta itu berupa pakaian kita dan pakaian pun juga akan rusak. Wa imma an natasaddaqa biha fanumbiha fatakunu amamana yaumal qiyamah. Dan yang ketiga, kalau enggak harta itu kita sedekahkan dan itu yang akan kekal bersama kita sampai hari kiamat. Wa imma an natrukaha li ghairina, atau yang keempat, yaitu kita biarkan, kita tumpuk harta tersebut, kemudian kita mati, kita tinggalkan harta itu kepada ahli waris. Maka tidak ada yang tersisa yang kita bawa ketika di akhirat kecuali apa yang disedekahkan. La yumkinu an yakhrujal mal alladhi bi aidina an hadhil qismatir rubaiyah. Tidak akan mungkin harta kita keluar dari 4 model ini. Ya, dimakan atau dipakai pakaian atau disedekahkan atau dibiarkan untuk ahli waris. Ya, nggak mungkin lepas dari 4 hal ini. Kemudian kata Allah tadi, kalla saufa ta'lamun, ay saufa ta'lamuna akibata amrikum bittakatsur alladzi alhaakum 'anil akhirah. Kelak kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian ini, yaitu takatsur ini. Dan bahwasanya itu akan melalaikan kalian. At-takatsur itu telah melalaikan kalian dari akhirat kalian. Kemudian ditekankan lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian kala tadi bisa diartikan jangan seperti itu, atau juga bisa diartikan haqqan, sungguh benar. Saufa ta'lamun, sungguh benar kalian kelak akan mengetahuinya. Pengulangan ini kata beliau, wa hadhil jumlatu ta'kidun lirrad'i marratan tsaniyah.
Kalimat ini yang kedua, tsumma kalla saufa ta'lamun, itu adalah takkid, penekanan, penegasan untuk larangan di ayat sebelumnya. Ya, untuk menegaskan larangan di ayat sebelumnya. Artinya berhentilah kalian, sungguh berhentilah kalian dari at-takatsur itu. Tsumma qala kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kemudian kata Allah, kalla, tadi bisa sekali-kali tidak, jangan seperti itu, atau bisa haqqan, sungguh benar, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Al-yakin, sebagaimana sering kita sampaikan, terbagi menjadi 3. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga haqqul yakin. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bedanya, beliau memisalkan dengan sebuah permisalan. Bedanya ilmul yakin, ainul yakin, sama haqqul yakin. Beliau memisalkan seperti seseorang yang menunjukkan kepada Anda buah apel. Ya, saya misalnya mengatakan kepada Anda, belum ditunjukkan. Saya katakan kepada Anda bahwasanya saya memiliki buah apel yang berwarna merah, ya, rasanya manis, kemudian teksturnya lembut dan lain sebagainya. Saya cuma ngomong saja, saya nggak menunjukkan barangnya, sudah Anda bilang saja sama antum. Ketika antum meyakini ucapan ini, maka berarti keyakinan antum ini disebut kok ilmul yakin. Ilmu yakin, Anda meyakininya hanya sebatas ilmu saja. Ini tingkatan yang pertama. Anda meyakini apel tersebut hanya sebatas ilmu yang saya ceritakan, ilmu yang saya berikan kepada Anda, ilmu yakin. Kemudian ketika saya tunjukkan apel tersebut, tak duduk kilo apel, ya kan, kelire abang, ya, baunya juga enak gitu. Nah, ketika itu naik keyakinan Anda menjadi ainul yakin. Anda meyakini karena sudah melihatnya. Ya, Anda meyakininya karena sudah melihatnya. Kemudian ketika tak incip apa diincip dirasakan, diincipkan. Oh, bahasa Indonesia. Yes, paham ya? Dicobakan. Ketika saya cobakan kepada Anda, ini loh, jajalan rasakan sendiri apelnya ini. Kemudian Anda makan apelnya, iya, manis beneran. Nah, berarti naik menjadi haqqul yakin. Ya, ini permisalan yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, sungguh kelak kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka itu, tapi hanya sebatas ilmu al-yakin. Ya, kalian mengetahuinya hanya sebatas ilmu saja. Yakni haqqan, sungguh benar, lau ta'lamuna ilmal yakin la araftum annakum fi dhalal. Seandainya kalian mengetahui meskipun dengan ilmu kalian, artinya meskipun kalian belum melihat dengan mata kepala kalian akibat dari takatsur itu, kalian belum melihat dengan mata kepala kalian, kalian belum merasakan dengan diri kalian akibat dari at-takatsur itu, cukup ilmu yang Allah sampaikan kepada kalian tentang bahayanya takatsur itu. Cukup itu saja. Seandainya kalian tahu, maka sungguh kalian akan sadar bahwa kalian dalam kesesatan. Ya, annakum fi dhalal, kalian dalam kesesatan. Walakinnakum la ta'lamuna ilmal yakin, akan tetapi kalian tidak mengetahui akibat dari takatsur itu, meskipun cuman ilmu yakin saja. Li'annakum ghafilun lahun fi hadhihi dunya, karena kalian lalai, karena kalian terlena ya dengan dunia ini. Ya, kalian tersibukkan dengan dunia ini. Walau alimtum ilmal yakin la araftum annakum fi dhalalin wa fi khata'in azim. Seandainya kalian mengetahuinya dengan ilmu al-yakin, yaitu ilmu yang Allah berikan kepada kalian, nggak harus kalian melihatnya, nggak harus kalian merasakannya, cukup Allah memberitahukan kepada kalian. Seandainya kalian tahu, maka sungguh kalian akan sadar bahwa kalian dalam kondisi yang menyesatkan, kondisi yang sesat, tersesat, dan dalam kondisi khata' azim, kekeliruan yang sangat besar.
Baik, kalau ada yang tanya kepada antum meyakini al-jannah wan nar, antum meyakini surga dan neraka. Keyakinan antum terhadap surga dan neraka dari 3 keyakinan tadi, itu keyakinan yang apa? Sepakat, ilmu yakin. Jadi kok ada yang bilang ainul yakin, berarti ada yang sudah pernah ke sana. Ya, itu ilmu yakin. Ya, karena diberitahukan, hanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakininya hanya berdasarkan ilmu. Nanti ketika kita melihatnya baru kita naik menjadi ainul yakin. Walau tara idh wuqifu 'alan nari qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, kata orang-orang kafir. Walau tara, ketika mereka, andai kata mereka melihat, tatkala mereka berdiri di atas neraka jahanam. Berarti di situ apa? Ilmu yakin, ainul yakin atau hakul yakin? Ainul yakin. Ya, mereka sudah melihatnya. Thumma qala ta'ala, kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian atau sungguh kalian akan melihat al-jahim, neraka jahim. Kemudian sungguh kalian akan melihat neraka jahim dengan ainul yakin, dengan keyakinan berdasarkan penglihatan kalian. Kata-kata la tarawunna ini ada sebagian qari yang keliru bacanya dengan memanjangkan lam. Ya, dengan memanjangkan lam. La tarawunna al-jahim. Apa artinya? Dengan memanjangkan lam. La tarawunnal jahim. Tidak, justru itu penafian. Kalian tidak akan melihat neraka jahim. Ya, ini kepleset sedikit sudah jauh maknanya. Padahal la tarawunna dengan lam yang pendek, la tarawunna, lam di situ untuk penegasan, sungguh. Ya, kalian benar-benar akan melihat al-jahim. Hadhil jumlah mustaqillatun laysat jawaba law. Walihada yajibu 'alal qari' an yaqifa 'inda qawlihi kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Ayat ini la tarawunnal jahim ini adalah kalimat tersendiri yang terpisah dari kalimat sebelumnya. Kalimat ini bukan nyambung dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada jawab lau. Jadi kalau ada kalimat lau, seandainya, itu pasti ada jawabannya. Contoh misalnya, lau tadhhab ilal masjid, ya, seandainya engkau pergi ke masjid, apa misalnya, la hasaltum alal ilmi, misalnya, seandainya engkau berangkat ke masjid maka engkau akan mendapatkan ilmu di masjid itu. Kalimat yang pertama itu lau, seandainya kalian ke masjid. Nah, jawabannya itu kalimat yang kedua, kalian akan mendapatkan ilmu. Itu maksudnya dari jawaban lau. Nah, ayat ini la tarawunnal jahim itu jangan dianggap jawaban dari lau di ayat sebelumnya. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, maka kelak kalian akan melihat neraka jahim. Enggak gitu. Makanya kata beliau, seorang qari yang membaca ayat ini itu wajib dia berhenti di ayat tersebut. Enggak boleh dia sambung. Karena kalau disambung itu akan membuat maknanya menjadi rusak. Ya, kalau disambung ayatnya akan membuat maknanya menjadi rusak. Kata beliau, wa nahnu nasma'u katsiran minal a'immah yusallun fayaqulun, dan kami sering mendengar para imam-imam di masjid itu ketika mereka menjadi imam salat, mereka membaca kalla law ta'lamuna ilmal yaqina la tarawunnal jahim. Disambung sama dia. Kata beliau, hadal wasl imma ghaflatun minhum wa nisyan wa imma annahum lam yata'ammalu al-ayata haqqat ta'ammul.
Ini bisa jadi sang imam memang dia itu lalai sehingga dia nggak memperhatikan makna-makna ayat, ya pokok baca saja. Atau yang kedua, memang dia tidak mentadaburi ayat tersebut. Memang dia nggak paham dengan ayat yang dia baca itu, kata beliau. Wa illa law ta'ammaluha haqqa ta'ammul lawajadu annal wasla yufsidul makna. Seandainya para imam-imam itu tahu bahwasanya menyambung ayat ini itu bisa merusak makna, maka mereka tidak akan melakukannya. Ya, li'annahu idza qala, ini alasannya. Karena kalau dibaca nyambung, kalla law ta'lamuna ilmal yaqina latarawunnal jahim, sara ru'yatul jahim masyrutatan bi'ilmihim wa hadza laisa bisahih. Kalau ayatnya dibaca nyambung, coba perhatikan ini, ayatnya dibaca nyambung. Kalla ya, thumma kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, atau sungguh benar, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin kalian, latarawunnal jahim, maka kalian akan melihat neraka jahanam. Jadi seakan-akan neraka jahanam, melihat neraka jahanam itu harus dipersyaratkan mereka harus tahu dulu. Ngerti maksudnya? Padahal orang masuk neraka, tahu nggak tahu dia tetap masuk nggak? Bukan urusan. Nggak ada terus di akhirat dia mengatakan, waduh anak gak weruh neraka, saya nggak tahu neraka itu. Dengan ilmu yakin saya nggak tahu neraka, terus gak melbu neraka. Enggak, ente tahu nggak tahu, tetap ketika melakukan perbuatan dosa diancam dengan ancaman neraka. Paham jemaah? Nggak yakin? Ya Pak, perlu diulang kan? Diulang lagi. Allah mengatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kalian tahu dengan ilmu yakin, dengan ilmu, artinya dengan ilmu yang Allah sampaikan kepada kalian, dengan ilmu itulah kalau anda mengetahuinya, latarawunnal jahim, maka kalian bisa melihat neraka jahanam, neraka jahim. Berarti kalau disambung itu neraka jahim itu bisa dilihat apabila pelakunya itu sudah tahu dengan ilmu yakin. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, kalau pelakunya nggak tahu dengan ilmu yakin, maka tidak melihat neraka. Bebas dong dari neraka, gitu. Paham? Ya, ini bahayanya kalau menyambung ayat atau memisahkan ayat tanpa diketahui maknanya. Ya, terkadang memang ada ayat-ayat yang memang pantasnya disambung, dan memang ada ayat-ayat yang memang nggak boleh untuk dipisah. Ya pantasnya memang dipisah, ada yang memang nggak boleh untuk dipisah. Kata beliau, wa hadza laisa bisahih, dan ini tidak benar. Lidzalika yajibut tanabbuh wat tanbih lihada man sami'a ahadan yaqra kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim yunabbihu wa yaqulu lahu ya akhi hadzal wasl yuhimu fasadal ma'na fala tasil waqif. Maka kata beliau, wajib bagi seseorang yang mendengar, kalau ada saudara kita yang membaca ayat tadi dengan cara disambung, maka wajib untuk diingatkan. Ya, wajib untuk diingatkan dengan mengatakan, wahai saudaraku, sambungan ayat tadi, kau menyambung ayat tadi, itu bisa merubah atau bisa merusak makna yang ada dalam ayat tersebut. Maka fala tasil, jangan disambung ayatnya, waqif, dan berhentilah di ayat tadi. Alasannya, awalan li'annaha ra'su ayat, karena itu adalah akhir daripada ayat. Ya, kita kata beliau, wal masyru' an yakifal insanu inda ra'si kulli ayat, dan yang disyariatkan memang ketika kita membaca Al-Quran berhenti pada setiap ayat. Itu yang disyariatkan, berhenti pada setiap ayat. Alasan yang kedua, wa thaniyan annal wasla yufsidul ma'na, karena dengan engkau menyambung dua ayat tadi itu bisa merusak makna yang terkandung di dalamnya.
Idan la tarawunnal jahim jumlatun musta'nifatun la silata laha bima qablaha. Maka kesimpulannya, ayat la tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat al-jahim, ini adalah ayat yang merdeka. Maksudnya ayat yang berdiri sendiri, ya, ayat yang baru lagi, kalimat yang baru lagi, tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, dengan ayat sebelumnya. Wahia jumlatun qasamiyah, dan kalau diteliti lagi, la tarawunnal jahim ini adalah kalimat sumpah. Ya, ini adalah kalimat sumpah. Fima qasamun muqaddarun wa takdir wallahi la tarawunnal jahim. Yang mana kalau dilengkapi itu ada sumpah yang hilang di situ. Ya, sumpah yang seakan-akan muncul tapi nggak dibaca. Yaitu kalimatnya wallahi, sungguh demi Allah, kelak kalian akan melihat neraka jahim. Itu ada sumpahnya di situ. Cuman memang tidak dimunculkan sumpahnya. Walihada yaqulul mu'ribuna fi i'rabiha innal lam mawti'atun lil qasam wa jumlatu tarawunna hiya jawabul qasam wal qasam mahdzufun. Oleh karenanya para ahli i'rab, ya ahli nahwu bahasa Arab, ketika menafsirkan, mengi'rabkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa lam di situ adalah jawaban dari sumpah. Ya, demi Allah, sungguh, nah itu jawabannya. Ya, demi Allah, ini sumpahnya. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim itu. Ya, adapun sumpahnya dihapus atau tidak nampak. Yang mana kalau dilengkapi tadi kata beliau, wallahi, demi Allah, kelak kalian akan melihat neraka jahim. Wal jahim ismun min asma'in nar. Ya, al jahim itu adalah nama dari nama-nama lain neraka. Ya, nama-nama lain neraka. Ada banyak, ada jahanam, ada sa'ir, dan yang lainnya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh kelak kalian akan melihat neraka itu dengan mata keyakinan. Ya, dengan ainul yakin. Ta'kidun li ru'yatiha, sebagai penegasan atas melihat neraka jahanam itu, neraka jahim itu. Pertanyaan, kalau ada yang bertanya kepada antum, berarti kalau nanti neraka itu baru dilihat, apakah berarti maknanya manusia atau neraka itu belum ada sekarang? Karena nanti manusia melihat neraka itu kapan? Ketika di akhirat. Ya, di dunia manusia tidak melihat neraka. Apakah dengan itu disimpulkan bahwa neraka itu belum ada sekarang, belum diciptakan sekarang? Neraka itu sudah ada. Ini termasuk diantara asal min usulil aqidah, termasuk diantara landasan-landasan pokok akidah ahli sunnah wal jamaah yang menjadi jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Yang dalam hal ini adalah orang-orang Mu'tazilah dan yang satu spesies dengannya, yang mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan. Dan surga dan neraka kata mereka itu tafnayan, fana, bukan abadi. Ahlus sunnah membantah, al jannatu wan nar makhluqatani mawjudatanil an la tafnayan. Surga dan neraka itu sudah diciptakan dan wis ono dan tidak akan fana, alias kekal abadi. Kalau dibantah lagi, tuh, kalau surga dan neraka kekal, bukankah itu nanti menyamai Allah? Kan cuman siapa yang kekal? Cuman Allah yang kekal. Kalau Anda mengatakan surga dan neraka juga kekal, wah, berarti Anda menyamakan surga dan neraka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti namanya itu tashbih, kata mereka, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Apa jawabannya? Nah, beda kekekalannya.
Kalau Allah itu kekal, memang itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi surga dan neraka, kekekalannya itu adalah karena dikekalkan oleh Allah azza wa jalla. Secara asal surga dan neraka itu nggak kekal, tapi kemudian Allah jadikan surga dan neraka itu kekal. Ini sama seperti misalnya kita mengatakan bahwa Nabi dan Rasul itu tidak tahu ilmu gaib, ya kan? Yang tahu ilmu gaib cuman Allah azza wa jalla. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah juga mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi yang tahu ilmu gaib kecuali Allah azza wa jalla. Terus kenapa Nabi kok bisa tahu kejadian-kejadian di akhir zaman? Bukankah itu ilmu gaib? Siapa yang memberitahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tahu ilmu gaib karena diberitahu oleh Allah azza wa jalla. Itu pun cuma sebatas yang Allah beritahu, sisanya Nabi nggak tahu. Nah, demikian juga surga dan neraka secara asal tidak kekal, namun Allah yang menjadikannya kekal. Ya, di antara dalilnya kalau surga dan neraka sudah ada, yaitu firman Allah azza wa jalla tentang neraka, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, neraka itu sudah dipersiapkan dengan kalimat fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Adapun surga Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun kekekalannya surga dan neraka itu kekal, itu karena penghuninya Allah jadikan kekal. Allah mengatakan misalnya tentang neraka, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Lah kok bisa penghuninya kekal tapi nerakanya nggak kekal? Nggak mungkin. Penghuninya kekal otomatis nerakanya juga kekal. Ya, adapun surga Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Allah sebut para penghuni surga khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lebih jelas lagi hadis Nabi SAW, ya, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Ketika penghuni surga sudah masuk surga semuanya, penghuni neraka sudah masuk neraka semuanya, ji'abil maut, maka didatangkan al maut, kematian, ya, ala surati kabsh, dalam bentuk seekor kambing, ya, fayudbah, kemudian disembelih kambing tersebut. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, kepada penghuni surga, ya ahlal jannah khuludun la maut. Wahai penghuni surga, kekekalan atas kalian, tidak ada kematian. Demikian juga dikatakan kepada penghuni neraka, khuludun, kekekalan atas kalian. Ya, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu kekal, namun kekekalannya karena dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan maka kelak mereka akan melihat neraka. Wa mata tara, kapan mereka melihat neraka itu? Tura yaumal qiyamah. Neraka itu dilihat ketika hari kiamat. Ya, adapun di dunia itu mungkin hanya penglihatan-penglihatan yang berbeda dengan aslinya. Mungkin ada orang yang mimpi diazab di neraka gitu. Anak tadi malam mimpi diazab di neraka. Nah, itu harus diyakini neraka yang dilihat di dalam mimpi jauh berbeda dengan neraka yang aslinya. Sebagaimana orang melihat saya tadi malam mimpi masuk surga, nah, itu juga harus diyakini bahwa surga yang ada dalam mimpimu itu jauh berbeda dengan surga yang Allah persiapkan. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang tidak pernah dipandang oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, dan tidak pernah terbesit dalam hati mereka. Ya. Maka neraka dilihat pada hari kiamat. Yu'ta biha wa tujarru bi sab'ina alfi zimamin.
Neraka itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, didatangkan dengan ditarik menggunakan 70.000 tali kekang. Ya, didatangkan neraka jahanam itu dengan 70.000 tali kekang. Kullu zimamin yajurruhu sab'una alfi malak. Dan setiap tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya. Yaitu tadi, neraka ditarik dengan 70.000 tali, satu talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, satu malaikat yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata sab'i mi'ati amin. Jarak antara telinga, ujung telinganya dengan pundaknya malaikat ini, jarak antara ujung telinga dengan pundaknya itu perjalanan ya 700 tahun atau 7.000 tahun lebih. Itu satu. Ya, yang model kayak gitu ada berapa? 70.000. Itu satu tali kekang. Ada berapa tali kekang? 70.000 tali kekang. Ya, kata beliau, fama dhannuka bihadhihi nar wal iyadu billah. Ya, bagaimana bayangan Anda terhadap neraka jahanam ini? Na'udzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah. Innaha narun kabiratun 'azimatun. Sesungguhnya itu adalah neraka yang sangat besar, ya, sangat besar sekali, agung sekali. Li'anna fiha sab'ina alf zimam. Karena neraka ditarik oleh 70.000 tali kekang, kullu zimamin yajurruhu sab'una alfi malak. Dan satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Wal malaikatu 'idhamun shidadun. Sedangkan malaikat adalah makhluk yang sangat kuat sekali. Nah, ini belum kita sampaikan sifatnya malaikat juga. Malaikat ini adalah makhluk yang besar dan sangat kuat. Yang menunjukkan bahwa neraka bukan cuma besar, tapi juga berat. Ya, berat. Fahiya narun 'azimah, maka itu adalah neraka yang sangat besar. A'adzanallahu minha, semoga Allah melindungi kita semua darinya. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kelak kalian di hari tersebut, maksudnya hari kiamat, akan ditanya tentang an-na'im, tentang kenikmatan. Ya. Baik. Tsumma fi dzalikal waqt fi dzalikal mauqifil 'azim tus'alunna 'anin na'im. Nah, di hari kiamat tersebut, di tempat yang mengerikan, dahsyat, di padang mahsyar tersebut, manusia akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan. Waqtalafal ulama rahimahumullah fi qawlihi latus'alunna yawma idzin 'anin na'im halil muradul kafir awil muradul mu'min wal kafir. Para ulama berbeda pendapat, apakah yang ditanya pada hari kiamat tersebut hanya khusus orang-orang kafir saja, sedangkan orang mukmin nggak ditanya, atau yang ditanya dua-duanya, mukmin juga ditanya, kafir juga ditanya. Ini ada khilaf di antara para ulama, kata beliau. Wassawab, dan yang benar, annal murada al mu'min wal kafir. Yang benar, yang ditanya itu semuanya, baik orang mukmin ataupun orang kafir. Semua akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatannya. Kullun yus'alu 'anin na'im. Semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Lakin al-kafir yus'al su'alu taubikhin wa takri'. Adapun orang kafir, bedanya pertanyaannya itu dalam rangka untuk menghinakan mereka. Ya, dalam rangka untuk menghinakan, merendahkan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk apa ya, kayak ada polisi kalau menginterogasi seorang itu, kalau pertanyaannya itu kan seperti pertanyaan yang apa ya, menyudutkan gitu loh, paham ya, pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan ya, sampai dia ini benar-benar merasa bersalah, benar-benar terpojok, benar-benar menyesal ya. Beda kalau polisi nanyanya ke yang mungkin cuman saksi saja, kan pasti pertanyaannya cuman pertanyaan yang ringan-ringan gitu. Kalau nanyanya ke yang ini, terdakwanya ini, nah itu pertanyaannya itu sampai dia benar-benar mengaku, sampai benar-benar menyesal
Wal mu'min yus'al su'alu tadhkir. Adapun orang beriman itu bertanyanya itu adalah pertanyaan yang sifatnya mengingatkan saja. Allah ketika bertanya kepada orang-orang beriman tentang nikmat-nikmat, itu Allah hanya sebatas untuk mengingatkan dia akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya supaya dia semakin bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ya. Wa dalilu ala annahu amun ma jara fi qissatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar. Sebelum kisah ini, di antara bukti bahwa yang ditanya itu bukan hanya orang kafir juga, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang 3 golongan yang pertama kali ngincipi neraka jahanam. Awwalu man tusa'ar bihi an-nar yaumal qiyamah thalatha. 3 golongan yang pertama kali mencicipi neraka jahanam, yang dengannya neraka jahanam itu dinyalakan. Yang pertama siapa? Alimun wa qari'ul Quran. Seorang yang ahli baca Al-Quran dan juga seorang yang punya ilmu agama. Yang kedua, rajulun ustushhida fi sabilillah, seorang yang syahid di jalan Allah. Dan yang ketiga, al-jawad, seorang yang dermawan, yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, 3 orang ini, kata Nabi SAW, di hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafa ni'amahu fa'arafahu. Allah bertanya kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini semua menunjukkan bahwa yang ditanya bukan hanya orang-orang kafir, tapi orang-orang mukmin juga ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat tersebut. Ya. Nah, ini ada kisah yang lebih jelas lagi tentang Nabi ketika bersama Abu Bakar dan Umar. Fa'an Abi Hurairah taqal, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Pernah suatu ketika Nabi keluar dari rumahnya di suatu hari, yaitu di malam hari. Nabi keluar dari rumahnya. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Ternyata beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar di malam itu. Maka faqala, Nabi bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian di jam-jam seperti ini, di waktu-waktu seperti ini? Apa gerangan yang membuat kalian keluar rumah? Qala, maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, al-ju' ya Rasulullah, kelaparan ya Rasulullah. Ya, sekelas Abu Bakar dan Umar, luwih jamaah. Iya, kelaparan mereka. Sekelas Abu Bakar dan Umar. Qal, maka Nabi mengatakan, wa ana walladhi nafsi biyadi, dan aku pun juga. Ya, Nabi juga, aku juga luwe, kon pikir kon sing luwe. Aku juga lapar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kemudian kata Nabi SAW, la akhrajani alladhi akhrajakuma, sungguh yang menyebabkan aku keluar adalah yang juga menyebabkan kalian berdua keluar. Apa yang menyebabkan Abu Bakar dan Umar keluar tadi? Lapar. Itu juga yang menyebabkan aku keluar, kata Nabi. Qumu, maka berdirilah. Faqamu ma'ahu, maka mereka pun berdua berdiri bersama Nabi SAW. Fa'ata rajulan minal ansar fa'idha huwa laysa fi baitihi, maka Nabi pun mendatangi rumah salah seorang dari kalangan Ansor, sahabat dari kalangan Ansor. Namun ternyata sahabat ini lagi nggak ada di rumahnya. Falamma ra'athul mar'atu qalat marhaban wa ahlan. Maka ketika istrinya melihat ada Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar, maka dia pun ingin menjamu, ya, ingin menjamu Abu Bakar dan Umar dan Nabi SAW. Maka istrinya mengatakan marhaban wa ahlan, ya, selamat datang, ya, mari silahkan. Faqala laha Rasulullah SAW, maka Nabi bertanya kepada istri tadi, wanita tadi, aina fulan, kemana suamimu fulan? Qalat, maka kata istrinya, dhahaba yasta'dhibu lana minal ma'. Oh, dia sedang pergi cari air untuk kita. Ya, sedang pergi mencari air untuk kita. Idja'al ansari fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu. Maka enggak lama datang suaminya ini, seorang Ansor ini,
dan dia melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di rumahnya beserta dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Tsumma kemudian orang ini mengatakan, alhamdulillah, ma ahadun al-yauma akrama adyafan minni. Segala puji bagi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih berbahagia di hari ini selain aku, karena aku dimuliakan dengan kedatangan tamu-tamu yang mulia ini. Ya, aku merasa mulia karena kedatangan tamu-tamu yang mulia ini. Ya. Kalau mungkin ada yang ditanya, "Loh Ustaz, kok istrinya tadi lancang memasukkan laki-laki ke rumah?" Apa jawabannya? Hah? Kenapa? Ini Rasulullah jamaah. Iya, beda. Jangan disamakan sama orang lain nanti. Ya, jangan menggunakan dalil ini, oh berarti nggak apa-apa. Kalau ada ustadz sendirian, ya nanti kalau ustadz datang nggak apa-apa, bukain pintu, nggak boleh. Ya, karena ini jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian fantalaqa faja'ahum bi'idkin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Maka kemudian sahabat Ansor tadi membawakan kepada Nabi Abu Bakar dan Umar satu nampan yang isinya ada kurma yang kering, ya setengah matang, kurma yang matang, dan kurma yang ini jenis-jenis kurma ini, busrun wa tamrun wa rutab. Ya mungkin yang ahli kurma paham ini. Ya intinya itu tadi agak matang kematangan, tapi kalau nasi bosok ya, nggak ada yang bosok ini. Dibawakan itu satu nampan. Faqala kulu min hadhihi. Maka kata Nabi SAW, kalian silakan makan, atau kata orang Ansor tadi, silakan kalian memakan kurma-kurma ini. Wa akhadha al-mudiyata. Faqala lahu Rasulullah SAW, iyyaka wal hulub. Maka ketika orang Ansor ini mengambil pisau, maka Nabi langsung tahu bahwasanya orang ini mau menyembelih sesembelihan, menyembelih seekor kambing. Maka Nabi langsung mengingatkan, jangan kau menyembelih kambing yang masih menyusui. Ya, jangan kau menyembelih kambing yang masih menyusui. Fadzabaha lahum, maka disembelihkan seekor kambing untuk tamunya itu. Fa'akalu minasyat, maka mereka pun makan dari daging kambing tersebut. Wa min dzalikal idki, dan juga makan dari kurma-kurma yang dinampan tadi. Wa syaribu, dan mereka juga minum dari susu-susu kambing tersebut. Falamma ansyabi'u warau, ketika mereka sudah kenyang dan sudah hilang haus mereka, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, latus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Kalian kelak akan ditanya oleh Allah tentang nikmat ini, nikmat barusan ini. Kalian akan ditanya kelak oleh Allah pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kalian tadi keluar rumah dalam keadaan lapar. Ya, lapar yang membuat kalian keluar dari rumah kalian. Kemudian kalian mendapati makanan seperti ini, kenikmatan seperti ini. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, hadza walladzi nafsi biyadi minan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Ini makanan-makanan ini, kata Nabi, inilah nikmat-nikmat yang dengan ini kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat ini pada hari kiamat. Dhillun baridun, kalian mendapatkan tempat berteduh yang sejuk. Ya, warutabun thayyib, dapat kurma-kurma yang enak. Wa ma'un barid, dapat air-air yang segar. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dalilun ala anna alladhi yus'alul mu'min wal kafir. Ini semua dalil yang menunjukkan bahwa yang ditanya pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat adalah mukmin dan kafir. Walakin yakhtalifu su'alul mu'min su'alu tadhkirin bi ni'matillahi azza wa jalla alaihi hatta yafrah wa ya'lam anna alladhi an'ama alaihi fid dunya yun'imu alaihi fil akhirah. Wa bima'na annahu idza tukrimu bi ni'matihi alaihi fid dunya tukrimu alaihi bi ni'matihi fil akhirah.
Adapun perbedaan pertanyaan orang kafir dengan orang mukmin, kalau orang-orang beriman itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang sifatnya tadzkir, mengingatkan mereka. Yaitu Allah ingatkan mereka agar mereka bahagia dengan nikmat-nikmat tersebut. Dan mereka tahu bahwa yang memberi nikmat ketika di dunia itu juga yang memberi nikmat ketika di akhirat. Sama yang memberi nikmat. Jadi orang beriman ketika mendapatkan nikmat-nikmat akhirat, maka dia ingat dulu ketika di dunia saya juga diberi nikmat. Dan yang memberi nikmat itu sama juga dengan yang memberi saya nikmat di akhirat ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Artinya, kata beliau, apabila engkau memuliakan orang yang memberi nikmat, memuliakan sang pemberi nikmat di dunia ini, maka kau juga akan memuliakan sang pemberi nikmat di akhirat itu. Amal kafir fa innahu su'alu taubih wa tandim. Adapun orang-orang kafir, maka pertanyaannya itu adalah pertanyaan untuk menghinakan, pertanyaan untuk merendahkan, sehingga mereka menjadi menyesal. Nas'alullah ta'ala an yasta'milana fi ta'atihi wa an yaj'ala ma razaqna aunan ala ta'atihi innahu ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan rizki, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ditanya oleh Allah bukan cuma nikmat berupa makanan, harta. Yang lebih mengkhawatirkan kita adalah ditanya nikmat waktu. Ya, waktu itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu juga kelak akan ditanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kelak pada hari kiamat, kedua kaki Adam, kedua kaki manusia tidak akan bergeser. La tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih azza wa jal hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki manusia tidak akan bergeser di hadapan Allah pada hari kiamat sampai selesai ditanya tentang 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Lebih khusus lagi, wa an syababihi fi ma'abla, tentang masa mudanya, waktu, ya, usia mudanya, untuk apa dia habiskan usia mudanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan kemana dia belanjakan harta tersebut. Wa an ilmihi madza amila bihi, ditanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak ilmunya. Ya, jadi ikut-ikut pengajian, ya, itu bukan hanya sekedar untuk koleksi ilmu saja. Ya, tapi ditanyakan oleh Allah, diamalkan atau tidak ilmunya tersebut. Ini yang melandasi sebagian orang, mending gak ngaji, Ustaz. Ya kan? Biar nggak ditanyai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keliru juga. Ketika seorang tidak mencari ilmu agama, justru dia berada di jurang yang mengkhawatirkan juga, yaitu jurang kekufuran. Karena di antara bentuk kekufuran kepada Allah adalah al-i'rad, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tahu tentang agama Allah, tidak mau belajar sedikit pun tentang agama Allah, nggak ngurus tentang agamanya. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Nawaqidul Islam, termasuk di antara pembatal keislaman adalah al-i'rad, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal ilmu, orang-orang yang membawa ilmu, demikian juga kitab-kitab yang berisi ilmu itu bertebaran di sekeliling kita. Kita nggak hidup di tengah hutan yang nggak ada ulama di situ, nggak ada kitab yang bisa kita ambil ilmunya di situ, nggak. Kita hidup di tengah-tengah manusia yang banyak para ulama, banyak kitab-kitab, kok kita nggak mau belajar agama. Nah, itu kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan ini selesai sudah pembahasan tafsir surah At-Takatsur. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk tafsir surah Al-Asr. Tapi saya cukupkan, aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.